Makanya saya mencoba mencari rujukan yang lebih mudah. Ya, kalau tingkatannya Ustadz Ali tadi dhuwur, saya sendiri nggak nyampe karena emang susah menerangkan kitab hikam. Syarahnya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi berat. Maka saya mencoba untuk mencari syarahnya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Syu'aul basirah yushhiduka al-qurbaka, maka tok saya tok maneh yushhiduka qurbahu minka. Syu'aul basirah, kalau Dokter Putih memberikan gambaran gini, al-basirah itu adalah akal, pikiran. Kalau Syekh Ibnu Ajibah kurang lebih sama, memberikan makna sama dengan basor. Basor itu peninggal, mata ini daya pandangnya adalah sesuatu yang bersifat indrawi. Nah, sedangkan basirah atau pikiran atau akal, maka daya jangkaunya bukan yang bersifat indrawi, tetapi sesuatu yang bisa dinalar. Itu namanya basirah. Sedangkan syu'a itu tadi dimaknai sorot atau cemlorot. Sorot itu kan kurang lebih sama dengan nur, cahaya. Cahaya itu kalau dalam makna kitab-kitab yang terdahulu, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Maka syu'aul basirah adalah ilmu yang masuk ke dalam otak, yang masuk ke dalam pikiran. Jadi ilmu itu kan kadang naik, kadang turun, tergantung kita. Pengetahuan kita ini kalau tidak kita tambah, maka pengetahuan kita akan surut. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita ini kita tidak gunakan, ilmu ada, baik melalui pengajian maupun kadang-kadang nonton di TV, jika tek nyantol ke hati, ke pikiran, itu namanya baru syu'aul basirah, cahaya yang masuk ke dalam pikiran. Nah, maksudnya tentu lagi-lagi hubungannya dengan ilmu-ilmu agama, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau Dr. Putih memberikan gambaran hikmah kali ini tujuannya adalah mencapai target ihsan. Wow, dijelaskan bagaimana tadi yang jelaskan siapa? Gus Skandar atau Ustadz Ali, saya lupa. Jadi pola pikir kita ini membuat kita memperkuat iman kita. Jadi ada yang namanya, tadi Gus Skandar lagi ngobrol, kalau kebanyakan nerima ilmu gini sampai bingung tadi siapa yang nyampaikan. Jadi tadi sempat ngobrol sama Gus Skandar bahas masalah tauhid, fikih, dan tasawuf. Dalam pengajian kita ini kan memang campur-campur, semuanya masuk. Tauhid itu memperkuat iman kita, fikih itu memperkuat anggota tubuh kita, sedangkan tasawuf bagiannya adalah rasa. Nah, hikmah ini tidak membahas fikih, tetapi bahas masalah tauhid dan tasawuf nanti. Yang pertama adalah syu'aul basirah. Syu'aul basirah itu pola pikir, ilmu kita
bagaimana bisa mengetahui Al-Quran untuk agar bisa kenal dengan Allah. Contoh sifat-sifat esanya Allah, sifat-sifat keagungannya Allah, dan sifat-sifat adilnya Allah. Orang kalau sadar ilmunya, kalau sadar dilihat sama Allah, kalau sadar bahwasanya, kalau sering biasa di nahnu aqrabu min saya lebih dekat dengannya dibandingkan urat lehernya. Ini Allah yang memberikan pengetahuan bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher, dan Allah paling dekat dengan kita. Artinya dengan pengetahuan sebenarnya syu'ul basyirah, dengan ilmu pengetahuan, kita akan sadar bahwasanya kita benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syu'ul basyirah, dengan ilmu, lagi-lagi tidak cukup ilmu tok tanpa nyambung ke basyirah, tanpa nyambung ke akal. Akal tok tanpa ilmu juga tidak mempunyai kesinambungan. Ilmu tok tanpa akal juga gak nyambung. Jadi ini harus sinkron. Kalau Ibnu Utsaimin memberikan gambaran gini, orang itu ada 5 tingkat. Pertama, orang yang matanya buta, yang basornya itu buta. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk melihat, tidak akan bisa melihat buta. Maka dia tidak akan bisa melihat nur. Ini orang yang jika basirahnya, akalnya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, maka ini orang-orang yang kalau dalam kategori iman dan Islam ya dia termasuk orang-orang yang kafir. Akalnya, dia punya akal tetapi tidak berfungsi. Ada orang mempunyai mata tetapi jika matanya tidak berfungsi, ada bola matanya ada tetapi tidak berfungsi, sama saja dia tidak akan bisa melihat cahaya. Basirohnya ada tapi syu'anya tidak ada. Ada lagi orang matanya ada, berfungsi, tapi ada penyakitnya, kena sakit mata dan sebagainya, sehingga ketika dia melihat, dan ini umumnya manusia yang masih berkutat dalam bab ngapunten syariat, kalau dalam kajian kita ketok ada cahaya. Orang ngapunten, kalau ada orang sakit mata yang sampai belen, nek bahasai Gus Muafid rembes, itu gini loh, sakit. Kalau melihat cahaya itu malah sakit, tapi dia tahu ada cahaya. Dia tahu ada cahaya tetapi dia tidak sanggup untuk melihat cahaya. Jadi basirohnya ada, nurnya ada, tetapi sayang basirohnya nggak kuat. Yang ketiga, ini orang yang sudah masuk dalam kategori kelas yang mau berusaha. Basirohnya ada, pandangannya juga kuat sehingga dia bisa melihat. Ini yang sedang dibahas syu'ul basirah. Dia melihat cahaya, matanya lihat, tetapi baru yang dilihat cahayanya, bukan sumber cahaya. Sopo sing kalau kita ada cahaya, belum melihat lampunya, baru melihat cahayanya toh. Ini baru syu'ul basirah. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang cahayanya, ilmunya ada, otaknya digunakan dengan tafakkur, maka dia akan merasa Allah dekat dengan dia.
Dan ketika orang tersebut merasa Allah dekat dengan dia, maka ini yang dinamanya tahap muraqabah. Kalau dalam ihsan itu pertama anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka maka Allah melihatmu dalam tahap muraqabah. Jadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Buti memberikan contoh sikap yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi suatu saat ada utusan dari Romawi atau dari Persia namanya Hurmuzan pernah datang ke Madinah. Islam zamannya Umar bin Khattab itu udah sangat besar. Persia jatuh, Romawi di wilayah cabangnya di Syria jatuh. Jadi semua orang terutama di pojok-pojok penasaran seberapa hebat istananya Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Jadi Umar bin Khattab tidak mau menyebut beliau sebagai khalifah, tetapi Amirul Mukminin. Yang disebut khalifah dalam, walaupun kita menyebutnya Khulafaur Rasyidin, tetapi Umar bin Khattab lebih cocok kalau khalifah itu hanya Abu Bakar As-Siddiq, karena khalifatul Nabi, khalifatul Rasul. Nah kalau nanti Umar menjadi khalifah, maka sebutnya khalifatur khalifatir Rasul. Nanti pengganti Umar sekarang karuan nyebutnya pengganti Sayyidina Utsman, maka mulai Sayyidina Umar berubah menjadi Amirul Mukminin. Islam sudah sampai ke Persia, sangat jauh. Maka ada utusan Hurmuzan ini datang ke Madinah penasaran. Singgah sananya Amirul Mukminin Umar itu koyo apa? Dia datang ke Madinah, dia tanya di mana Umar? Amirul Mukminin Umar. Orang-orang menunjukkan itu. Umar sedang ada di tanah lapang. Dicamperi, Umar sedang tiduran pakai bantal sandal di daerah tempat onta zakat. Hurmuzan langsung berkata, adilkah? Kamu bersikap adil wahai Umar, maka kamu merasa aman. Dan karena kamu merasa aman, maka kamu bisa tidur dengan nyenyak. Kalau dilihat, apakah sikap adil Umar ini semata-mata karena kecerdasan Umar? Tidak. Tetapi karena ilmu yang didapatkan dari Rasulullah, bahwasannya kita semua ditimbang amalnya oleh Allah, maka Umar merasa diawasi. Ilmunya ada, tetapi juga didukung oleh kecerdasan Umar, karena ada orang ilmunya banyak, Al-Qur'annya juga pegang, hadisnya pegang, akalnya gak nyampe. Sehingga banyak setelah Khulafaur Rasyidin sikapnya, ilmunya lebih banyak, bisa jadi pengetahuannya tentang agama bisa jadi lebih banyak dibandingkan para sahabat. Tetapi perasaan antara nyambung, basirah, akal dan nurnya kurang nyambung. Ini yang jadi masalah. Maka di sini orang yang ilmu itu harus tetap dicari. Nggak cukup orang ya wis ngene ae gak usah. Tetap kita harus tolabul ilmi. Maka perintah pertama, saya ulang lagi, perintah pertama dalam Islam adalah Iqra.
bacalah, belajarlah. Kemarin sempat ngobrol sama Ustadz Syahidin, ada sebuah ungkapan, saya lupa apakah itu hadis atau makalah. Orang yang saat ini sama dengan hari kemarin maka dia orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih jelek dibandingkan yang kemarin maka dia orang rugi. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin maka dia orang yang beruntung. Sekarang pertanyaannya, sampai seberapa hebat orang itu mampu menjadi lebih baik daripada kemarin? Sekarang katakanlah sampean saiki zikir 165. Besok kudune kalau sekarang besok lebih baik, besok harusnya 166. Besoknya lagi harusnya 167. Kalau setahun sudah dibira bisa. Kalau setahun, kalau 5 tahun, maka akan ada titik nol. Apa yang bisa kita saat ini pasti bisa lebih baik daripada kemarin. Bisa lebih baik daripada kemarin apa? Ilmu. Ilmulah yang bisa membuat kita beda. Maka kalau bisa umat Islam tiap hari harus nambah ilmu walaupun cuma 1 garis. Walaupun cuma 1 poin harus tambah ilmu. Dengan begitu maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau gak tambah ilmu, gak baik melalui pengajian maupun baca maupun apapun itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Sehingga dengan nyantolnya ilmu dan basiro dan akal, orang tersebut baru akan bisa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti akan masuk ke martabat yang kedua. Orang yang sudah melewati itu, melaksanakan sholat, ngaji, sholat sunnah dan sebagainya. Dalam riwayat sebuah hadis yang panjang, orang yang kurang lebih maknanya gini, aku kata Allah akan jika hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, sakilan, maka aku mendekat 1 jengkal. Jika hambaku mendekat 1 meter, maka aku mendekat 1 meter. Kurang lebih maknanya begitu. Dan jika seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melaksanakan ibadah sunnah dan yang lain sebagainya, maka aku akan menjadi tangannya, menjadi matanya. Ini orang, jadi jika manusia sudah berdasarkan dimulai dengan ilmu yang masuk ke dalam akalnya, lalu dilakukan, bukan cuma dipikir tok. Oh, zikir ku apik, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sudah masuk, ilmunya masuk. Tetapi mung dipikir tok, ya cuma hanya sekedar itu. Jika dia sudah zikir itu bisa menenteramkan hati, dia melaksanakan zikir. Sholat itu mempunyai begini, perintah Allah melaksanakan sholat, dia laksanakan sholat. Membaca Quran, maka ketika itu terus menerus dilaksanakan, baru masuk tahap martabat berikutnya. Nanti akan dibahas mudah-mudahan di episode selanjutnya. Dan saat ini dikaji lebih dalam sama Gus Kandar. Beberapa hari ini ngobrol dengan Gus Kandar semakin asik, semakin bingung. Dan bingung ini yang memang dicari. Semakin bingung insya Allah semakin paham. Karena nanti paham orang yang sampai merasa tidak ada, itu derajatnya lebih tinggi. Saya akhiri, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh subhanahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah sampai gak bosan-bosan giginya kataku ya kita cari ya Allah muka dibantu oleh Allah rahmat dilimpahkan oleh Allah. Ningali judul ini puncak awal sampai puncak judul suatu lesung jadi pun berapa kali lebih kok diulang-ulang enak diulang-ulang memang buatan akan sedikit kan kalau terus menulis diulang-ulang bisa mulai dari pokok tahu atau berharap suatu lesung itu sesungguhnya adalah nurul ihsan ada nurul hakikat dari kehidupan. Betapa hebatnya manusia masuk ke sana. Dan puncak dari naiknya keadaan tidak ada lain adalah nurul asy'ar. Ini kunci rahasia. Cahaya rahasia menuju Allah begitu alatnya hidup ini. Kotak panik kau jatahin nambahin nahnu ahrabu min hadul warid. Sesungguhnya Allah lebih dekat dari bulan lahir. Pas kali suara kasih enggak boleh. Ini bahasa Rasul. Bahasa. Oleh karena itu majelis ini sangat indah. Kemarin saya berbicara pertama majelis ini mengajarkan tentang tauhid. Agar keimanan ketauhidan kita kepada Allah benar-benar hak. Bersih suci dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pelajaran di sini adalah fikih agar undang-undang etika kita kepada Allah dalam beribadah itu benar dan afdal. Yang ketiga diajarkan di sini tasawuf, di mana pendalaman tasawuf adalah tujuan utamanya adalah pembeningan jiwa rohani manusia dari penyakit-penyakit yang ada di dalam jihad nafsi itu penting. Oleh karena itu harus jangan bosan. Kalau cerita masalah kita, aku mambengi ngomongan karo itu dia syahadat bagi rohnya. Akan mereka pulang kita hebat warga. Namun ketika dia menjalankan haji di bawah salam, dia ditepuk seorang aulia Allah mengatakan, Gus, cari inti daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apa? Ujinya sehari bingung, keliling tanah Jawa, sampai ketemu Gus Mudir Pekalongan, balik yang daerah yang Toledo. Nah sempat mau nek pancene sampean kepingin roh hal yang semacam ini, aku gak gelem nek ono atap menjowo. Ayo datar karo sampean yo Gus Kiai anak cucu wong. Ternyata di kalimat tauhid la ilaha illallah selama ini kula sangat paham artinya. Di mana intinya? Di mana inti? Hebat majelis kula. Kula mboten kuwatir rontok joglo iki lho jan. Itu joglo para boncang sampai dikir karo iki. Ruhani manusia mulai hari ini menolak. Saya itu ibaratnya wis ngomong apa yang kita jadikan dalam hidup ini. Itu harus menyampaikan manusia pada tanda-tanda hidup ini adalah nurul akhlas yang sempurna itu adalah nurul ihsan. Anta mudabbaru ka annaka tahu. Niku sing berlapis-lapis ya Allah. Suatu hari Hasan Asy'ari mencari hal yang demikian tidak lain adalah membuka pintu kefakirannya di hadapan Allah. Kalau musuh pintar belaskan musuh jadi ibadah ya Allah tanpa fadlmu ya Allah ya akan mungkin. Betapa saya hina di hadapan dia. Betapa saya hina. Karena kemauan sebagai seorang insan itu lebih gede timbangan rohani butuh dan pangeran. Tidak kita tahu
Wong Buddha itu tujuannya tentang pangeran-pangeran wis medhek kok terus. Jadi boten ngoten. Iki bener kata-katanya. Yang Gusti Allah bukan turun dari yang kita. Allah ini tidak pernah turun. Penjaga umat manusia itu Allah tetap singgasananya agung dan mulia. Nah, ini kita jangan mengibaratkan Allah turun dari kursi arsnya ke alam jagat raya dan seperti itu. Sampai akhirnya gambaran waktu rojo modul kelulu ya Allah alam salam ya kita cuma mari ruhani loh kalimat tauhid la ilaha illallah ini dikerjakan sampai ini sekarang bergaya tengok-tengok tuh sampai berarti sampai kalau dengan bengi ya ini wis gak koro-koro sampai berjadi saya sampel ini harus kita paham apa indahnya Allah kita paham wong Gusti Allah wis didik rokokan niku iki sapa sing Allah iki sapa sampai pernah saya mengenal segala jagat ini tugas manusia ahli syurga ini ahli neraka. Sakniki iku apa to Gusti Allah? Apakah dunia akhiratnya akan dihancur leburkan membuat baru? Ayo kita pikir. Sawise difonis iki ahli neraka, iki ahli syurga. Terus anu nek sampeyan ahli syurga kelonan itu tadi wae seneng. Tetapi ternyata keindahan Allah. Ayo kita rindukan mulai ru'yatullah, melihat Allah. Sayyidina Ali mengatakan ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Kulihat Tuhan dengan mata hatiku. Ini baru puncaknya basirah. Di atas Nurul Aswar di situ mengatakan bi'aini qalbi. Ini basirah yang digunakan. Gusti Allah itu kita musyahadah kepada Allah, muraqabah kepada Allah itu bukan pertemuan royatullah di akhirnya nanti, tapi dunia ini sanggup melalui rohani yang begitu pening. Makanya orang ajaran dikir kalau kita ajaran selama itu pembeningannya rohani menuju alam ilahiyah, kembali pada puncaknya alam wahdah dulu, alam azalinya manusia. Waktu itu cahaya ini syu'arul basirah itu masih menyatu, belum terpecah, belum. Dan sekumpul dalam kesatuan keesaan wahdahi Allah. Mohon. Apakah sanggup kita? Sanggup selama kita terus tidak bosan-bosannya berdiri kepada Allah dan tidak pernah mengakui bisa dikir. Ya Allah mau panjang mana? Makanya tahu juga ini. Ketika sampai dikir ya Allah, hati sampai anteng mungkin. Tapi masuklah ke alam malakut sedikit. Di dalam illallah itu masukkan angan-angan bila tekan. Ini alami penbebedan itu. Bisa ini. Sehingga manusia ketika mujahadah, muraqabah, benar akan terbuka muhasabahnya benar di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kira si Ustaz Ali dikir terus. Salah iya ya Allah tidak. Mengapa yang dipercakapkan ilmu Muhammad Rasulullah kan cantik Gusti Guru. Lah wong sampeyan bagian dari Nur Muhammad Rasulullah. Lah niku sampeyan ada milih. Ya tenting bantah kula kan semua ya. Nih lho kan wong mana ya kalau tahu mentok. Dibae ati target yang coba. Ini dia dilakoni kadang namine subhanallah. Suatu hari setelah ia dicalonkan atau dibaiat atau mursyidnya, dia bermimpi bahwa semua pintu surga itu kalimatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan ditulis. Takkan itu, yaitu jawaban. Kamu hidup ini karena rahmatan Nur Muhammad Rasulullah di dalam dirimu itu. Oh. Lah jane belum betul karena saya tidak tahu ini cek malai pulau sampai ayo musyahadah di dalam kita sedang musyahadah menyaksikan dan bisa muraqabah sampai kula ditangkap pangeran sampai bejat ditangkap sampai apa ditangkap Allah boten malai mas sebenarnya saya setuju. Apakah tidak malu bila video ilahi setel di seluruh jagat raya di akhirat nanti malu kita.
diisi-isi karo malaikat koyo mali-mali mau wis ora dadak yo koyo ngono dadak gitu yo ngai tak ketip ya ayo dikron kasih yo kita lanjutkan kita pun coba jamaah tidak usah kumpul jamaah sepi yo gak kumpul pangeran selalu bersama kita Allah selalu menyertai kita dimanapun kita ada apa dia ini situ kita Allah lebih dekat dari pernapasan yang kita hidup subhanallah nahnu aqrabu walakin la tusyirun aku lebih dekat dari dirimu sendiri dan diri yang terdekat adalah ruh nyawa rohani lebih jauh seperti itu dalam hadis Nabi dia katakan bila engkau datang kepada Allah dengan sejuta Allah akan selangkah. Nek kamu datang kepada Allah dengan berjalan Allah berlari cepat. Makanya jadi bulan dari Insya Allah jauh tanpa nada. Bila Allah itu kita diberi kekuatan mencari itu, loh dan ojo kalau sampai rumput itu lagi cari Allah itu lebih dahulu. Atas keridhaan yang Gusti Allah sampai iso teko. Duduk zaman berangkat mang itu bagian dari keridhaan Allah perjalanan ke sini. Ya ada. Rasulullah mampu kayak masjid tak sama saya wis jelas ini. Mulai dari Allah. Tapi kata-kata itu ditanya, kamu mendapatkan itu Allah sudah tergerak hatimu untuk beramal. Ya. Kan tak diakoni. Wajah dari Allah bisa mantap. Bon makan mawar sing kalau dikit hukum-hukum sampean hidup nanti berakhir dengan husnul khotimah dan dijauhkan dari suul khotimah. Ini yang kita rindukan. Amin. Bismillah.